Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Filosofi Teras tulisan dari Henry Manampiring. Saat ini kita sudah sampai di bab 9 menjadi orang tua. Tanpa perlu berlama-lama, mari disiapkan bukunya di halaman 195. Bismillahirrahmanirrahim. 9. Menjadi orang tua. Istri saya pernah membicarakan bagaimana kami bisa memastikan anak kami yang masih kecil saat buku ini ditulis bisa tumbuh menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Keprihatinannya muncul mendengar kisah-kisah orang tua yang dicampakkan oleh anak-anak mereka saat sudah dewasa. Bahkan ketika orang tua ini sudah berusia lanjut, sakit-sakitan dan sangat membutuhkan perhatian. Saya sendiri tidak punya jawaban yang pasti, sekadar menyediakan kasih sayang, perhatian, dan materi yang cukup tidak menjamin kita membesarkan anak yang peduli pada orang tuanya kelak. Saya jadi terpikir, adakah yang bisa ditarik dari filosofi teras untuk topik membesarkan anak? Berdasarkan survei khawatir nasional di bab 1, salah satu sumber kekhawatiran adalah menjadi orang tua. Sesudah saya menjadi orang tua, barulah saya bisa mengerti hal ini. Ketika saya bermain dengan anak saya, saat buku ini ditulis, dia baru berusia 1,5 tahun. Ribuan pikiran tentang masa depannya melanda. Apakah dia akan tumbuh menjadi remaja yang baik atau menyusahkan orang tua? Apakah dia akan tumbuh cerdas dan berprestasi? Apakah dia akan bergabung dengan teman-teman yang memiliki pengaruh buruk? Apakah dia akan punya pacar kece seperti Victoria's Secret Angels, dan ribuan pikiran lain dari yang penting sampai nggak penting banget. Saya bukanlah seorang pakar pendidikan atau psikolog anak, karena di akhir bab kita akan ngobrol dengan seorang psikolog anak. Dan sebagai orang tua pun saya tidak bisa dibilang sudah memiliki banyak pengalaman. Namun, saat menulis buku ini, saya tergelitik untuk mengetahui apakah filosofi teras bisa diterapkan di dalam parenting juga. Saya tidak menemukan cukup banyak referensi mengenai stoicisme dan parenting. Jadi, berikut ini lebih banyak dari interpretasi saya sendiri. Saya berharap bagian ini bisa menjadi pemicu bagi para pakar pendidik dan psikolog anak yang membaca buku ini untuk meneliti apakah prinsip-prinsip dalam filosofi teras sungguh bisa membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik. Biasakan menggunakan nalar. Hidup haruslah selaras dengan alam, nature. Konsekuensi pertama dari prinsip ini adalah belajar menggunakan nalar. Bagi saya, artinya sejak kecil anak saya bisa dibiasakan melakukan pilihan berdasarkan pertimbangannya sendiri. Tentunya dalam kapasitas yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Di bagian wawancara di akhir bab, kita akan mendapatkan beberapa tips dari psikolog pendidikan mengenai penerapan hal ini. Konsekuensi anak bisa menggunakan nalar berarti kita harus mampu memberdayakan mereka untuk belajar berpikir, mengumpulkan informasi dan data, dan menarik kesimpulan sendiri. Anak kecil sering bertanya kenapa saat kita minta mereka melakukan sesuatu. Jika mereka dibentak, sudah nurut saja pada orang tua, gak usah nanya-nanya. Rasanya tidak memberi mereka motivasi untuk berpikir sendiri.
Memberi penjelasan tentunya lebih membutuhkan waktu dan tenaga bagi orang tua, tetapi memberi contoh yang lebih baik daripada sekadar membentak mereka. Anak dibiasakan mengerti ada alasan di balik setiap permintaan dan perlahan mulai belajar mencerna alasan dan pertimbangan di balik sesuatu. Sebaliknya, anak juga dibiasakan untuk memiliki pertimbangan dan alasan yang baik sebelum meminta sesuatu kepada kita. Menerapkan dikotomi kendali kepada anak. Apakah kita sudah mulai melatih anak untuk menerima ada hal-hal yang memang di luar kendalinya? Misalkan, rencana bersenang-senang keluar rumah harus dibatalkan karena hujan deras. Apakah kita akan marah-marah atau mengomel cuaca di depan anak? Mengomeli cuaca di depan sang anak? Selalu saja kalau papa mau punya acara harus kena hujan, dasar cuaca kampret. Atau kita dengan tenang menerimanya dan segera mencari rencana lain yang di bawah kendali kita. Wah, hujan. Ya bagaimana? Yuk cari ide aktivitas lain. Dalam artikel The Independent berjudul Parents of Successful Kids Have These 11 Things in Common, disebutkan bahwa salah satu kebiasaan orang tua dari anak-anak sukses adalah menghargai usaha lebih dari menghindari kegagalan. Psikolog Stanford University, Carol Dweck, menjelaskan bahwa anak-anak dan juga orang dewasa memiliki dua mentalitas yang berbeda mengenai sukses. Mentalitas pertama, fixed mindset, mentalitas sudah tetap, mengasumsikan bahwa karakter, kecerdasan, dan kreativitas bersifat statis atau tidak berubah. Karenanya, sukses menjadi bukti akan kualitas-kualitas itu. Akibatnya, anak dan orang tua yang memiliki mentalitas ini akan berjuang mati-matian meraih sukses dan menghindari kegagalan agar bisa mempertahankan persepsi saya atau anak saya pintar. Kegagalan dianggap mengancam realitas bahwa sang anak adalah anak yang pintar. Mentalitas kedua adalah growth mindset, mentalitas bertumbuh. Mentalitas ini justru menyukai tantangan. Kegagalan tidak dilihat sebagai bukti kebodohan, tetapi sebagai batu loncatan yang perlu untuk pertumbuhan mental dan kemampuan kita. Kecerdasan dan kreativitas dilihat sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan, grow, dan bukan paket pemberian yang sudah absolut. Contoh, perbedaan kedua mentalitas ini adalah bagaimana kita memuji anak saat mereka sukses. Misalnya, meraih nilai ujian yang bagus. Jika kita berkata, "Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu memang anak yang pintar." Ini akan melahirkan anak bermental fix. Anak mulai tumbuh dengan persepsi bahwa dia memang terlahir pintar. Loh, memang apa salahnya jika anak mengira dirinya pintar? Hal ini bisa berpotensi menjadi dua masalah. Yang pertama, jika dia akhirnya mengalami kegagalan, fixed mentality bisa membuatnya terguncang. Katanya saya pintar, kok saya gagal? Kedua, fixed mentality bisa mengurangi motivasi untuk berkembang karena kepandaian dianggap sebagai superpower yang sudah tertanam sejak kecil. Saya kan pintar, untuk apa susah payah belajar lagi? Saya pasti bisa kok. Bahaya juga ya. Lanjut. Alternatif lain memuji prestasi anak adalah dengan memuji usahanya, effort. Misalnya,
Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkannya. Ketika sukses diatribusikan ke upaya dan kerja keras, kita memberikan pesan bahwa kecerdasan dan bakat bukan sesuatu yang statis, tetapi bisa terus diasah. Inilah yang dimaksud dengan pola pikir bertumbuh. Anak dan orang tua percaya bahwa kemampuan diri bisa ditumbuhkan terus. Kegagalan tidak dilihat sebagai indikator seseorang terlahir bodoh, tetapi sebagai hambatan sementara yang bisa dilampaui dengan usaha. Konsep fixed mindset versus growth mindset ini sangat kompatibel dengan dikotomi kendali. Stoicisme sudah mengajarkan bahwa kesuksesan sesungguhnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Saat anak terobsesi pada meraih sukses atau menghindari kegagalan, padahal kedua hal ini banyak sekali dipengaruhi oleh faktor eksternal. Apakah anak disiapkan menjadi realistis? Saat dia meraih sukses, apakah itu akan membuat dia menepuk dada? Ini karena saya memang pintar. Dan saat gagal meratapi, ini semua karena saya bodoh. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali, belajar sungguh-sungguh, berlatih, rajin, kita memberikan anak sesuatu yang bisa mereka kendalikan dan tingkatkan. Dan kegagalan bukan berarti vonis atas karakter mereka. Kita juga bisa mulai memperkenalkan kendali secara perlahan kepada anak. Misalnya dari hal-hal kecil seperti menentukan mau main apa hari ini atau mau memakai baju apa hari ini. Sebaliknya, kita juga mulai menjelaskan hal-hal di luar kendali dari hal-hal sederhana. Misalnya, saat cuaca buruk menghalangi acara bermain atau saat si anak sakit sehingga tidak bisa bersekolah dan ketinggalan mata pelajaran. Kita bisa menunjukkan sikap tidak stres karena sakitnya itu sendiri. Sesuatu yang di luar kendali orang tua dan juga si anak. Dan lebih memfokuskan pada bagaimana bisa mengejar ketertinggalan misalnya. Semakin bertambah usia sang anak, tentunya percakapan yang kita miliki bisa lebih kompleks dan mendalam. Kita bisa bersama-sama membahas tentang dikotomi kendali, mengajarkan untuk tidak terobsesi dan mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal di luar kendali. Belajar tidak terlalu mencintai hal-hal seperti kekayaan atau ketenaran, dan belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Anak yang lebih dewasa juga bisa diajarkan bahwa dia punya sepenuhnya kendali atas emosinya dan bagaimana sebisa mungkin dia tidak terlalu reaktif pada peristiwa di sekitarnya. Dikotomi kendali bagi orang tua. Mengajarkan dikotomi kendali kepada anak adalah satu hal, tetapi menerapkan ke diri sendiri adalah hal lain lagi. Apakah kita mampu menerapkan dikotomi kendali ke diri kita sendiri sebagai orang tua? Menerapkan dikotomi kendali tidak hanya sekadar urusan memahami hal-hal mana yang ada di luar kendali kita, tetapi juga kerelaan untuk melepas ilusi kendali tersebut. Sebagai orang tua, rasanya melepas sebagian kendali menyangkut anak adalah hal yang paling sulit dilakukan. Seperti apa dikotomi kendali bagi orang tua? Ada sebagian hal tentang anak kita yang ada di dalam kendali kita. Ada sebagian lagi yang tidak di dalam kendali kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, misalnya nutrisi, dana pendidikan, dana kesehatan, pilihan sekolah, sampai usia di mana mereka mau memilih sendiri. Pendidikan nilai-nilai agama kalau kita mau, pendidikan budaya dan etika, pendidikan filsafat, dan lain-lain. Yang lebih berat diterima adalah hal-hal yang sudah di luar kendali kita.
Kesehatan mereka, kita memang bisa memilihkan nutrisi dan imunisasi bagi mereka, tetapi pada akhirnya datangnya penyakit tidak bisa sepenuhnya kita tangkal, apalagi kecelakaan yang bisa menimpa anak kita. Tidak hanya di jalan raya, di lapangan basket atau sepak bola, di dalam sekolah pun anak kita bisa cedera. Minat dan hobi mereka. Apakah kita rela mereka memiliki hobi apapun? Ataukah diam-diam kita ingin mereka menekuni hobi tertentu juga? Aspirasi studi atau kuliah. Apakah kita mendukung jika mereka ingin kuliah jurusan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan ambisi dan impian kita sebagai orang tua? Kita mungkin bisa mencoba membujuk dengan argumen, tetapi apakah kita akan membiarkan sang anak menentukan sendiri pilihannya? Atau kita akan memaksa mereka wajib mengambil bidang studi tertentu dengan alasan kan saya yang bayarin kuliahnya? Pilihan pacar sampai pasangan menikah. Jeng jeng, mungkin kondisi dari zaman Siti Nurbaya belum banyak berubah sampai hari ini. Masih ada orang tua yang ingin memiliki hak suara dalam pemilihan pasangan hidup. Terkadang orang tua memiliki kriteria-kriteria tertentu yang bisa sangat membatasi. Harus dari suku tertentu, harus dari latar belakang keluarga tertentu, harus dengan berdomisili di kode pos tertentu. Kan lumayan kalau alamat besan di perumahan tajir. Harus tinggi badan tertentu dan lain-lain. Hati dan perasaan si anak tentunya adalah miliknya. Sampai sejauh mana masih ingin kita kendalikan? Bahkan sesudah sang anak berkeluarga pun masih banyak orang tua yang ingin mengendalikan hidup si anak. Mulai dari masakan apa yang harus dibuatkan menantu, nama anak, sampai cara melipat popok si cucu dan lain sebagainya. Tapi kan maksud kita baik. Filsuf Stoa akan berkata bahwa poinnya bukanlah maksudnya, intention, tetapi bahwa kita harus bersiap terhadap kekecewaan, kemarahan, air mata, dan rasa frustrasi ketika kita memelihara ilusi bisa mengendalikan kehidupan anak yang tidak berada di bawah kendali kita. Trikotomi kendali dari William Irwin rasanya sangat relevan diterapkan. Sebagai contoh, misalnya urusan memilih bidang studi. Tentunya orang tua memiliki perspektif tertentu mengapa ingin si anak memilih kuliah tertentu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman orang tua. Misalnya, dengan meyakini karir atau profesi tertentu akan lebih menjamin penghidupan si anak kelak. Dalam model trikotomi kendali, pilihan akhir sang anak tetaplah miliknya dan tidak di bawah kendali kita. Namun, kita bisa fokus pada tujuan internal goal, yaitu menerangkan sebaik-baiknya mengapa anak harus mempertimbangkan sebuah jurusan dengan semua aspek positifnya. Lanjut, jika kita sudah sampai di sini, berarti kita sudah cukup berbuat dan bisa berpuas diri. Namun, keputusan terakhir ada di tangan sang anak. Begitu juga dalam pilihan pasangan hidup. Pilihan hati bukan di bawah kendali kita, tetapi kita bisa berbagi pengalaman kita dalam urusan relationship dan memberi nasihat dari perspektif kita. Sudah sampai di situ saja. Lanjut, membekali dengan kebijaksanaan, bukan harta. Usahakanlah agar kamu meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik dan bukannya kaya harta, karena mereka yang terdidik memiliki harapan yang lebih baik daripada kekayaan si bodoh. Epictetus Discourses. Terdidik di sini memiliki makna yang jauh lebih luas dari sekadar pendidikan formal, tetapi mencakup pendidikan nilai-nilai dan filsafat hidup yang seharusnya datang dari orang tua. Etos kerja keras, jujur, memperlakukan orang lain dengan baik, bangkit dari kegagalan, dan lain-lain.
Tidakkah kita melihat ini di banyak kisah inspirasi orang-orang sukses, di mana mereka menjadi ulet, tangguh, tidak mudah putus asa, bijak dalam memperlakukan orang lain. Semua itu karena ditanamkan oleh orang tua sejak kecil. Menurut Epictetus, meninggalkan bekal ini kepada anak jauh lebih baik daripada meninggalkan warisan harta kekayaan kepada anak tanpa kebijaksanaan. Pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan. Tidak ada macam keutamaan yang hanya untuk laki-laki dan keutamaan lain untuk perempuan. Seorang laki-laki harus memiliki akal sehat, begitu juga perempuan. Apakah gunanya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama bodoh? Musonius Rufus Lectures. Musonius Rufus membahas khusus mengenai pendidikan laki-laki dan perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan sama dalam hal-hal berikut: kemampuan bernalar, listening, panca indera dan anggota tubuh, keinginan untuk keutamaan, keinginan untuk perbuatan baik, dan ketidaksukaan akan kejahatan. Dia tidak percaya bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang berlaku hanya untuk laki-laki. Karenanya, Musonius menyimpulkan bahwa perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang sama, baik pendidikan nilai-nilai atau filosofi maupun pendidikan akademis. Pandangan yang telah lahir 2000 tahun silam ini sangat maju untuk zamannya dan sungguh kontras dengan pandangan banyak orang tua masa kini yang masih menganggap anak perempuan tidak perlu belajar setinggi anak laki-laki. Alasan pada umumnya adalah karena anak perempuan akan menikah dan hanya fokus pada urusan rumah tangga saja. Alasan lain adalah takut tidak ada laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi. Padahal, sesungguhnya banyak sekali keuntungan bagi istri dan ibu untuk memiliki latar belakang pendidikan. Selain bisa mengajari anak-anaknya, istri berpendidikan bisa menjadi backup tulang punggung keluarga jika terjadi apa-apa dengan suami. Pendidikan membantu dalam mencari pekerjaan ataupun melakukan bisnis. Lanjut, pentingnya anak bersosialisasi. Penerapan lain dari filosofi teras dalam parenting adalah menyadari pentingnya anak tumbuh dengan pengalaman sosialisasi yang memadai. Salah satu prinsip dasar filosofi teras adalah manusia sebagai makhluk sosial. Hidup selaras dengan alam juga berarti anak harus dibiasakan hidup bersosialisasi. Interpersonal skill atau keahlian hubungan antar manusia seringkali dianggap sebagai soft skill, keahlian yang tidak terlalu penting, kalah dengan keahlian matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Walaupun keahlian-keahlian tersebut juga penting, semakin banyak orang setuju bahwa kemampuan berinteraksi sosial dan bekerja sama dengan orang lain adalah faktor yang tidak kalah penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Sebagai orang tua, saya mengartikan bahwa porsi relasi sosial ini harus diperhatikan dan ditumbuhkan dalam anak sejak kecil. Saya sering mendengar kisah anak-anak yang kesehariannya tenggelam dari satu kursus ke kursus yang lain. Matematika, renang, balet, taekwondo, programming, dan lain-lain. Jika kegiatan-kegiatan tambahan itu membuka peluang si anak berhubungan dengan orang lain, tentunya tidak apa-apa. Akan tetapi, jika anak terlalu banyak diikutkan dalam kegiatan yang bersifat individu dan solitari, sendirian, misalnya terlalu banyak bermain game, dia mungkin tidak dapat banyak kesempatan berinteraksi dengan anak lain. Belajar berkomunikasi, bekerja sama, termasuk merasakan konflik dan belajar mengatasinya. Melatih anak menghadapi perlakuan buruk, sama seperti stoicisme, mempersiapkan kita untuk hidup dengan berperilaku buruk dari orang lain. Kita bisa mulai mengajarkan prinsip-prinsip yang sama kepada anak. Prinsip STAR bisa mulai diteladankan ke anak.
Jika kita sendiri sebagai orang tua cepat emosional mendengar perlakuan anak lain kepada anak kita, ini teladan yang juga akan dipelajarinya. Contoh, Adi berkata, "Pak, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet?" Lalu ayah Adi menjawab, "Oh ya, Mama, mana golak pembunuh naga warisan engkong?" Jika peristiwa ini menimpa Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, mungkin diskusinya menjadi seperti ini. Adi berkata, "Pak, masa teman Adi bilang tampang Adi kayak monyet?" Seneca berkata, "Menurut Adi sendiri, Adi kayak monyet gak? Mau papa cariin foto monyet?" Adi menjawab, "Enggak, Pak, Adi nggak mirip monyet." Seneca berkata, "Terus masalahnya di mana?" Jika orang tua terlihat tenang, rasional, tidak reaktif, dan tidak cepat-cepat membuka peti senjata di dinasti Ming, rasanya anak juga bisa meneladani itu. Orang tua star akan membesarkan anak-anak yang star juga. Lanjut, melatih anak menghadapi kegagalan. Mungkin saya naif, tapi saya benar-benar percaya bahwa kegagalan adalah guru yang terbaik. Ingat yang dikatakan Seneca, kemalangan memperkuat mereka yang ditimpanya. Apa prinsip stoicisme yang bisa diterapkan ketika anak harus menghadapi kegagalan atau kemalangan? Melatih interpretasi atas kemalangan atau kegagalan. Saat anak kita gagal di sekolah atau perlombaan, sikap seperti apa yang kita tampilkan? Memarah-marahi dia, menuduh juri, coret yang tidak perlu, goblok, buta, curang, disuap, ikut-ikutan meratapi nasib, atau kita bisa menunjukkan sikap yang tenang, karena dalam stoicisme, kalah dan menang itu hanya sebuah fakta. Makna dari fakta itu sepenuhnya tambahan dari kita. Kita bisa mengajarkan anak kita bahwa kegagalan dan kemalangan adalah musibah atau kebodohan, atau mengajarkan bahwa ini adalah fakta hidup biasa dan yang penting apa yang bisa dipelajari untuk kedepannya. Lanjut, mengidentifikasi dan mencegah pola pikir 3P, personalization, pervasiveness, permanence pada anak. Kita harus cepat mengidentifikasi jika anak mulai terjebak dalam pola pikir 3P, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas sebuah kegagalan atau musibah, kembali ke dikotomi kendali, memperlebar masalah ke aspek hidup lain. Karena saya gagal mendapat nilai 10 di matematika, akhirnya saya anak yang bodoh di semua hal, dan menganggap rasa kecewa akan berlangsung selamanya. Stoicisme adalah filosofi pragmatis dengan orientasi manajemen emosi melalui kendali nalar, persepsi, dan pertimbangan. Karenanya, ia bukan filosofi untuk orang dewasa yang pemikir saja. Prinsip-prinsipnya sangat relevan untuk ditanamkan sejak usia dini, tentunya dengan memperhatikan tahap perkembangan daya tangkap si anak. Misalnya, istilah dikotomi kendali tidak perlu disebutkan kepada anak berusia 6 tahun tentunya, tetapi esensinya bisa disampaikan dengan proses dialog dan tanya jawab. Ketika anak semakin dewasa, konsep-konsep stoicisme bisa disampaikan dengan lebih gamblang. Menghadapi kehilangan anak. Seseorang pernah berujar, tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kesedihan orang tua yang harus menguburkan anaknya. Menguburkan orang tua adalah sesuatu yang lazim. Yang lebih tua harus terlebih dahulu meninggalkan yang lebih muda. Namun untuk bisa mengandung, membawa manusia baru ke dalam dunia sebagai anak, dan kemudian harus menyaksikannya meninggalkan kita juga, tak terbayang duka yang bisa dirasakan. Apa yang bisa ditawarkan stoicisme di dalam situasi ini? Saat Seneca, sang filsuf
yang juga seorang politisi, harus menjalani pembuangan di Pulau Korsika oleh Kaisar Claudius. Ia menyadari duka yang dirasakan oleh ibunya yang masih hidup, Helvia. Di masa itu, jika seseorang dihukum buang, tidak ada yang tahu kapan hukuman itu harus berakhir. Terkadang, pembuangan baru berhenti saat terjadi pergantian kekuasaan. Di dalam pembuangan, Seneca menuliskan surat untuk menghibur hati ibunya. Dan di dalamnya, dia juga menyentuh situasi di mana orang tua harus ditinggalkan anak mereka selama-lamanya. Janganlah engkau menggunakan alasan karena kamu perempuan untuk berduka berlebihan, karena perempuan telah mendapatkan hak untuk berkubang di dalam air mata, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Karena inilah, nenek moyang kita mengizinkan janda untuk berkabung selama 10 bulan. Mereka tidak melarang berkabung, tetapi membatasinya. Karena berduka tak henti atas kehilangan seseorang tercinta, sesungguhnya adalah keegoisan yang bodoh. Dan sebaliknya, tidak berduka sama sekali adalah tak berhati. Jalan tengah terbaik antara kasih sayang dan akal sehat adalah untuk merasakan kehilangan dan di saat yang sama menaklukkannya. Saya mengerti bahwa emosi yang begitu kuat sulit dikendalikan oleh kita, apalagi emosi yang lahir dari duka cita. Saat kita mencoba berpura-pura tidak sedih, air mata kita masih juga menetes. Terkadang kita ingin mengalihkan perhatian kita dengan menonton pertunjukan, hiburan, tetapi kenikmatan kita saat menonton berkurang, saat teringat kehilangan kita. Karenanya, lebih baik jika kita menaklukkan kesedihan daripada mencoba menipu diri sendiri. Duka cita yang dicoba ditutup-tutupi atau dialihkan perhatiannya akan terus kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, duka cita yang telah ditaklukkan nalar akan tenang selamanya. Saya tersentuh sekali saat membaca bagian tulisan Seneca dari Consolations to Helvia, penghiburan untuk Helvia ini. Seneca menunjukkan empati luar biasa terhadap dalamnya duka cita orang tua yang kehilangan anaknya. Tetapi di saat yang sama tetap teguh bahwa nalar tidak boleh diabaikan, bahwa situasi sesulit apapun, bahkan di situasi sesulit apapun. Ini berarti berani menghadapi duka cita itu, tidak lain darinya, atau berusaha menutupinya dengan mengalihkan perhatian. Duka cita itu dirasakan dan dihadapi. Namun, di saat yang sama, Seneca berkata bahwa kita tidak boleh sampai berlarut-larut dalam kesedihan itu, bahkan sampai dibawa mati. Karenanya, kita harus menaklukkannya dengan nalar dan rasional. Prinsipnya sama dengan yang dibahas di dalam bab-bab sebelumnya, yaitu mengendalikan sepenuhnya interpretasi, persepsi, value, judgment atas kehilangan kita. Bagi Stoicisme, meninggalnya seorang anak adalah sebuah fakta yang netral, bukan hal yang baik dan bukan hal yang buruk. Kemudian manusialah yang menginterpretasikan dan memaknainya sendiri. Misalnya, anak saya meninggal karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa saya. Anak saya meninggal karena kesalahan saya dan saya adalah ibu yang buruk. Anak saya dipanggil pulang. Ini sudah rencananya dan saya bersyukur ia pernah hadir dalam hidup saya. Bagaimana kita memaknai kehilangan anak kita? Itu sepenuhnya dikembalikan kepada kita. Kita bisa memaknainya dengan negatif dan menyiksa diri kita terus-menerus, atau dengan positif, sehingga membawa keikhlasan dan ketenangan. Di dalam stoicisme, pemaknaan dan interpretasi sepenuhnya ada di tangan kita.
Demikian usaha saya menerapkan filosofi teras di dalam parenting. Besar harapan saya bahwa hal-hal tersebut bisa membantu kamu yang juga orang tua dalam menjalankan perannya dengan lebih positif dan tenang. Saya sangat berharap bab 9 ini bisa dibaca dan diperkuat lagi oleh mereka yang memang pakar pendidikan dan perkembangan anak. Intisari bab 9. Prinsip hidup selaras dengan alam, berarti juga hidup menggunakan nalar dan rasio kita. Orang tua bisa membantu anak membangun kebiasaan ini. Anak bisa diajarkan dikotomi kendali dalam menghadapi peristiwa hidup dengan teladan dari orang tua. Fixed versus growth mindset. Fixed mindset menganggap kecerdasan dan bakat adalah sesuatu yang statis. Nasib. Growth mindset percaya kita semua bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dikotomi kendali bagi orang tua. Apakah orang tua bisa menerima banyak hal dalam hidup anak mereka yang tidak ada di bawah kendali orang tua? Dalam filosofi teras, laki-laki dan perempuan memiliki anugerah nalar atau rasio yang sama dan sejajar. Dan karenanya, pendidikan laki-laki dan perempuan harus sama. Karena juga harus dilatih kemampuan hidup sosialnya, karena manusia adalah makhluk. Anak juga harus dilatih kemampuan hidup sosialnya, karena manusia adalah makhluk sosial. Melatih anak menghadapi perilaku buruk secara sehat dan rasional, termasuk dengan teladan orang tua. Bagaimana menghadapi duka kehilangan anak? Stoicisme mengajarkan berduka yang terkendali nalar. Lanjut, wawancara dengan Astrid Peter, psikolog anak dan pendidikan. Parenting adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Astrid Peters adalah seorang psikolog anak dan pendidikan. Survei Khawatir Nasional menunjukkan bahwa peran menjadi orang tua justru menjadi salah satu sumber kekhawatiran. Selain kekhawatiran mengenai finansial, sekolah, dan kesehatan anak, juga ada kekhawatiran lain seperti kepribadian sang anak, kenakalan anak, dan lain-lain. Saya memutuskan untuk mewawancarai Astrid untuk mendapatkan insight mengenai berbagai tantangan parenting masa kini, dengan harapan menemukan relevansi stoicisme di dalam topik ini. Berikut adalah kutipannya. Apa yang bikin kamu bahagia sesudah menjalankan profesi ini? Gue percaya parenting is a process. Hal yang paling kena buat gue dalam bidang ini adalah perubahan atau kemajuan anak. Tapi kan kemajuan anak harus ada dari orang tua juga. Anak tidak akan berubah perilaku kalau proses di rumah tidak berubah. Kalau lo berharap anak berubah, tetapi tidak ada yang berubah dari lo, itu aneh kan? Jadi harus ada yang berubah kalau dari lo, baru anak juga berubah. Yang paling berkesan itu adalah ketika gue menjadi psikolog di Cirebon. Suatu hari, gue membawakan seminar tentang penggunaan gadget oleh anak. Ada orang tua yang hadir, yang terkesan. Anaknya dulu sulit berbicara dan mengikuti terapi bicara tanpa banyak kemajuan. Sejak seminar, dia tidak lagi memberi gadget ke anaknya. Dan ternyata anaknya bisa ngomong sekarang. Anak yang bisa ngomong itu kan lebih sehat ya, karena bisa berekspresi. Jika ada kemauan, mereka bisa mengatakannya. Akhirnya, anaknya juga lebih bahagia di sekolah. Gue merasa inilah kebahagiaan menjadi psikolog. Kalau tidak enaknya, gue ada kelas bayi. Dulu hanya buka di weekend. Akhirnya karena banyaknya peminat, dibuka di weekdays, hari kerja juga.
Ternyata karakteristik orang tua kelas weekend dan kelas weekdays berbeda. Kalau kelas weekend umumnya adalah orang tua bekerja, jadi mereka mengambil kesempatan akhir pekan untuk bermain dengan anak. Kalau kelas hari kerja, biasanya orang tua tidak perlu bekerja atau stay at home mom. Jadi di kelas weekdays ada satu anak dari awal pertemuan sampai akhir tidak mau berinteraksi sama sekali. Bukannya tidak bisa ya, tetapi tidak mau. Jadi avoiding, menghindari interaksi. Jadi kalau gue samperin dia, merem gitu. Gue tidak mendengar suaranya sama sekali, baik ke guru, ke teman sekelas, maupun ke orang tuanya. Terus gue meminta orang tuanya ke klinik tumbuh kembang untuk dievaluasi. Kalau perlu diterapi. Lalu minggu depannya, orang tuanya datang lagi dan berkata tidak mau melanjutkan terapinya. Alasannya, tidak srek saya tidak srek anak saya satu ruang terapi dengan anak Down syndrome. Padahal ruang terapi terbatas dan toh terapinya berbeda. Ini contoh ketidakpahaman bahwa pilihan lo sebagai orang tua bisa memengaruhi anak. Sesudah mengamati banyak macam orang tua, apa rata-rata paling dikhawatirkan orang tua? Yang paling banyak dikeluhkan adalah anak yang sulit berkonsentrasi. Surprisingly, banyak pada anak-anak usia di bawah 3 tahun. Berarti Surprisingly banyak pada anak-anak usia di bawah 3 tahun. Berarti tuntutan orang tua bahwa anak harus bisa konsentrasi agar bisa sukses secara akademis sedemikian besarnya, bahkan sejak usia sedini itu. Padahal anak seusia itu bisa berkonsentrasi 2 kali usianya saja sudah bagus. Contoh, anak usia 2 tahun, artinya bisa fokus 2 kali 2 menit, sama dengan 4 menit tanpa distraksi saja sudah bagus. Jadi keluhan orang tua tadi tidak realistis. Kalau anak kecil terlalu pasif, duduk saja terokupasi pada satu benda kelamaan, bukannya harus kita malah khawatir ya? Jadi saya tanyakan ke orang tuanya, memang menurut ibu kenapa konsentrasinya? Apa yang dilihat dari si anak di rumah? Jika diberi instruksi, dia bisa menangkap atau tidak? Saya coba memberi instruksi dance and freeze ke si anak. Kamu goyang mengikuti musik. Kalau tante matiin musiknya, kamu diem ya. Ini untuk menilai kemampuan dia untuk kontrol diri, untuk mengikuti instruksi. Kalau bisa, ya artinya tidak ada masalah. Atau gue bilang bahwa cara anak belajar berbeda-beda. Misalnya, tidak perlu ngajarin warna dengan cara anaknya harus duduk diam di meja. Terus diajarin ini merah, ini biru, dan seterusnya. Kita bisa saja main mobil-mobilan dengan warna-warna solid, terus kita minta, coba jalanin mobil merah, atau coba jalanin mobil hijau, atau coba pindahin bola merah ke dalam keranjang merah. Jadi, cara belajar tidak perlu duduk diam. Itu yang terkadang orang tua lupa. Menurut Akstrid, mengapa orang tua jadi terobsesi secara tidak realistis mengenai konsentrasi anak? Karena tuntutan sekolah zaman sekarang mungkin ada konsepsi yang salah mengenai kecerdasankah? Seolah-olah anak pintar itu harus bisa masuk TK dengan kemampuan sudah bisa berhitung. Anak pintar harus bisa kenal huruf. Padahal untuk bisa menghitung 1, 2, 3, dan seterusnya tanpa mengenal konsep kuantitas. Buat apa? 1 itu berapa? 2 itu berapa? Jika mereka tidak tahu buat apa? Jika mereka tahu huruf A, B, C tetapi tidak tahu bunyinya seperti apa saat digabung jadi kata, untuk apa?
Daripada belajar huruf dan angka, kenapa tidak main kata saja? Misalnya kuda, da-nya diganti di. Jadi apa? Kudi. Mereka familiar dulu dengan sound. Jadi yang ada lompat step. Orang tua tidak realistis, tetapi juga karena tuntutan sekolah bahwa anaknya jadi harus sudah jadi. Ada SD yang menuntut anak yang masuk sudah harus bisa baca. Ditambah keterbatasan informasi bahwa it's okay anak itu belajar pelan-pelan. Anak yang bisa membaca di usia 4 tahun dengan yang baru bisa membaca di usia 7 tahun, bedanya apa sih? Pada akhirnya, yang menentukan adalah minat baca, bukan kemampuan baca. Apakah ini bisa disamakan dengan controlling parents? Sebenarnya, relasi orang tua dengan anak adalah bagaimana kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri sebagai orang tua. Misalnya, gue mengunjungi sebuah sekolah internasional yang sangat menekankan prestasi akademik. Suatu hari, gue ada seminar di sekolah itu. Terus, ada orang tua bilang gimana ngomongin ke anak kalau udah masuk SD nilai nggak boleh 80, harus 100. Terus anaknya nanya balik ke orang tuanya, kan 80 sudah bagus. Dan orang tuanya bertanya ke gue harus bilang apa ke anak itu? Ya, kenapa juga anak itu harus dapat 100? Ada anggapan bahwa seseorang menjadi better parents kalau anaknya berprestasi di sekolah. Karenanya, memberi bad news ke orang tua itu sangat susah. Misalnya, memberitahu bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus, tidak cocok di sekolah tertentu. Itu sangat sulit karena itu menyinggung personal mereka sebagai parents. Padahal belum tentu salah mereka juga me padahal belum tentu salah mereka juga jadi personal. Memang apa salahnya menjadi orang tua yang demanding? Kan untuk kemajuan anaknya juga. Gue berpendapat suatu hal tidak boleh words berarti dikejar kalau lo tidak enjoy mengejarnya. Karena pada akhirnya lo bisa belajar lebih banyak ketika lo menikmati the journey, not the result. Misalnya, ada seorang anak juara internasional taekwondo. Dia berantem sama temannya yang tidak bisa taekwondo. Terus dia menendang temannya. Akan tetapi, anak ini sebenarnya diprovokasi. Kemudian saya tanya ke anak ini, "Kenapa kamu mudah diprovokasi?" Dia menjawab bahwa dia sangat lelah. "Memang apa yang kamu kerjakan sampai lelah?" Jawabnya. Bayangin, Miss, untuk ikut kejuaraan taekwondo, saya harus latihan 5 hari seminggu. Sepulang sekolah, padahal sekolahnya metode Cambridge, kurikulum internasional, dan dia hanya punya 2 hari di weekend, itu pun harus diisi dengan olahraga yang berbeda untuk menjaga ototnya. Dan dia juga melakukan diet. Anak ini masih kelas 1 SMP. Terus saya tanya, "Kamu senang tidak dengan semua ini?" Dia menjawab, "Kalau boleh milih, gue lebih suka sepak bola." Nah, terus kenapa kamu tidak bilang ke orang tua? Jawabnya, karena sepak bola tidak bisa membawa saya menjadi juara internasional. Dia sama sekali tidak fun atau enjoy. Jadi buat apa? Setiap bangun tidur, dia melihat jam, sudah merasa berat. Ini baru anak SMP loh. Akhirnya dia tidak belajar apa-apa. Belajar dari kasus ini, bagaimana dong kita harus menjadi orang tua? Silahkan memperkenalkan anak kepada banyak hal, hobi, aktivitas, tetapi jangan memaksa mana yang dia harus kejar. Memperkenalkan banyak hal dan memfasilitasi itu tidak sama dengan memaksa. Kita memberikan fasilitas dan pilihan. Biasakan dari kecil, anak diberi pilihan. Sesimpel nanti mau pakai baju apa.
Hari ini ada waktu kosong, mau main di mana? Awali dari dua pilihan dan perlahan dibuka pilihannya. Ketika mereka bebas memilih, artinya mereka dihargai sebagai individu, dan mereka akan menjadi individu yang lebih sehat. Mereka berani speak up their mind, dan mereka mengenali diri sendiri. Oh, ternyata gue suka ini. Oh, ternyata gue sukanya ini. Gue sering bertemu anak remaja dan gue tanya, nanti rencana karirnya apa? Mereka menjawab, tidak tahu, gue ikut papa aja. Mereka tidak biasa memilih, tidak mengenal dirinya sendiri. Astrid menangani anak dari rentang umur yang cukup lebar, dari batita sampai remaja. Apakah ada observasi menarik dari anak-anak yang tangguh dan ulet? Atau sebaliknya, anak-anak yang tidak ulet, vulnerable, apa perbedaan di antara mereka? Kepribadian yang tangguh atau vulnerable adalah gabungan dari pengalaman dan karakter bawaan. Kalau karakter bawaan, memang ada sebagian orang yang terlahir tidak sebaperan itu. Akan tetapi, selain itu, lingkungannya tidak bisa mensupport dia, apalagi di fase usia 3 sampai 5 tahun, saat mereka mencoba berinisiatif. Contoh, anak berinisiatif mencuci piring sendiri atau mengambil baju sendiri dari lemari, tetapi malah dimarahi. Kamu malah bikin berantakan saja. Lemari baju jadi berantakan dan seterusnya. Akhirnya, dia merasa bahwa inisiatif dia percuma. Saya bukan orang yang perlu initiate duluan, karena hanya akan melakukan kesalahan. Ini akan berdampak pada kepribadian dia, sehingga jadi tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Kemudian, dia menjadi seseorang yang terus berpikiran, saya nggak boleh salah, saya nggak boleh salah, saya nggak boleh salah. Akhirnya, anak yang merasa tidak boleh salah akan menjadi lebih vulnerable atau rentan. Jadi, respons dari orang tua sejak anak masih kecil akan membentuk kepribadian anak, selain karakter bawaan dan situasi lingkungan sekitarnya seperti apa. Saya juga pernah membaca salah satu cara kita bisa mengidentifikasi seseorang resilient, tangguh, atau tidak adalah dari selera humornya. Apakah lo bisa menertawakan diri sendiri ketika gagal? Dan ketika orang tua mencontohkan itu, misalnya, iya, mama salah ya, maaf ya, hahaha. Itu mengirimkan pesan bahwa it's okay to make mistake. Memang anak kecil bisa mencapai tahap menertawakan diri sendiri. Bisa, anak itu observer yang menakutkan. Hahaha. Pernah nggak lihat anak kita marah atau komplain dan mikir, kok dia mirip banget sama istri atau saya sendiri ya? Dia menyerap apapun perilaku kita, mereka melihat itu dan mereka mengira itu yang benar. Kalau begitu, apa yang bisa orang tua lakukan agar menjadi contoh bagi anak menjadi resilient, ulet, dan tangguh? Kalau mau jadi parents yang sehat, ingatlah selalu bahwa tidak ada yang sempurna dan benar-benar memikirkan nilai-nilai apa yang ingin anak kita miliki. Dan kita harus hidup sesuai dengan nilai tersebut. Misalnya, ingin anak kita menjadi orang yang bisa menertawakan kesalahan. Kita bisa memberi contoh. Wah, saya salah jadi tumpah. Yuk kita ambil lap, kita beresin. Kita pun harus hidup sesuai dengan nasihat yang kita berikan. Jadi, orang tua yang sedikit ada masalah, jadi marah-marah lebay begitu, bisa memberi kesan yang salah. Iya, di kelas, karena kita sering bermain messy play, permainan berantakan untuk menstimulasi indera bermain pakai tepung,
Outs, agar-agar. Itu kan kotor banget. Ketahuan banget anak-anak yang kalau di rumah selalu dimarahin agar jangan kotor. Mereka akan terlihat segan untuk ikut bermain kotor-kotoran dan merasa tidak nyaman. Dikit-dikit ngambil tisu. Hahaha, ada lagi yang sangat semangat. Buku yang sedang saya tulis ini membahas tentang mengurangi stres dengan mengenali hal-hal mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Apakah hal ini relevan dengan orang tua dan parenting? Gue suka tidak mengerti jika ada orang tua yang berkonsultasi. Kok anak saya belum bisa jalan, padahal saya sudah melakukan ini dan itu. Bagaimana ya? Ya, bagaimana? Memang anak itu belum mencapai milestone-nya. Satu-satunya yang bisa dilakukan orang tua adalah terus melakukan stimulasi. Jika ini sudah dilakukan, ya hanya bisa menunggu. Parenting itu adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang bisa lo kontrol atau tidak dari awal, bahkan saat janin baru terbentuk. Dari gender si anak misalnya, kita tidak tahu apakah dia cowok atau cewek. Yang bisa kita kontrol adalah setelah dia lahir. Apapun dia, kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk dia semampu kita, itu bisa kita kontrol. Beberapa saat sesudah melahirkan, gue sempat mengalami baby blues, kesedihan yang biasa menimpa ibu yang baru melahirkan. Itu karena gue berusaha mengontrol apa yang tidak bisa gue kontrol. Gue maunya anak gue nanti lahir dengan proses normal dan full ASI. Maka gue memilih rumah sakit untuk melahirkan yang sangat pro ASI dan pro kelahiran normal. Akan tetapi, Tuhan berkata sebaliknya. Ketika USG selama kehamilan ternyata dinyatakan dia tidak bisa lahir dengan proses normal. Itu tidak bisa gue ubah. Ketika gue masuk RS Full ASI, gue berharap dapat full support untuk menyusui. Namun, karena satu dan lain hal, gue gak bisa menyusui karena harus menjalani pengobatan. Ini tidak bisa gue kontrol, akhirnya gue merasa capek dan menutup diri dari dunia. Akhirnya selesai cuti melahirkan, gue mulai bekerja kembali, melihat dunia luar dan akhirnya berpikir, anak gue baik-baik saja. Emang kenapa dengan susu formula? Support yang bisa gue kontrol hanyalah asupan anak kita agar dia tetap hidup dan itu tidak harus ASI. Apalagi yang bisa gue kontrol, gue bisa memastikan tumbuh kembang anak kita dengan memberi stimulasi yang cukup. Akhirnya, gue belajar the hard way bahwa ada hal-hal yang tidak bisa gue kontrol. Parenting is all about letting go. Hal-hal yang gak bisa lo kontrol dan fokus di hal-hal yang bisa lo kontrol. Dan ini hal yang paling dasar yang bisa lo kontrol adalah lo bisa membuat mereka merasa diterima apapun wujud mereka. Bisa tolong dijelaskan? Bayangin, anak SD pada umumnya. Sekarang, anak SD baru pulang sekolah pukul 14.30. Di sekolah, mereka sudah belajar bilingual, dua bahasa. Tas sekolahnya pun sudah harus diseret saking beratnya. Anak ini kecapean, kemudian di rumah minum, terus tidak sengaja menjatuhkan gelas sampai pecah. Lalu anak ini dimarah-marahi. Kita tidak tahu apa yang sudah dilaluinya sehari ini. Jadi sesimpel lo bisa menerima dia as the way as they are, dia merasa aman menjadi siapapun di dekat lo. Itu yang bisa lo kontrol. Bagaimana mengajarkan hal yang sama ke anak? Contoh, anak jatuh. Jatuh itu kan wajar banget. Anak kecil keseimbangannya belum sempurna. Mereka mudah terdistract jalan sambil melihat yang lain. Jangan bertanya, kok bisa jatuh? Kita bisa sekadar berkata, hati-hati ya, lihat jalan ya, sakit kan kalau jatuh? Atau kita menuntut hal-hal yang tidak
tidak masuk akal dari mereka. Contoh, saat mereka malas bersekolah, terus kita marahi, kamu tahu nggak bayar uang sekolah kamu mahal? Ya, mereka belum bisa mengerti konsep itu. Kita kan bisa bilang, kamu kenapa tidak mau sekolah? Apa yang bisa membuat kamu tidak mau sekolah? Ini mereka bisa tahu karena tidak di luar kemampuan mereka untuk memaklumi. Tidak seperti konsep sekolah mahal dan betapa beratnya biaya yang harus dipikul orang tua. Terakhir, adakah pesan ekstrim kepada orang tua milenial? Pertama, jangan tuntut anak menjadi sempurna, karena lo bukan orang tua yang sempurna. Sama seperti lo jangan menuntut pasangan lo menjadi sempurna, karena lo juga tidak sempurna. Capek kan? Yang kedua, jadi orang tua itu harus menyadari bahwa proses menjadi orang tua itu ada hal-hal yang tidak bisa lo kontrol, and that's okay too. Hal-hal yang tidak bisa lo kontrol juga akan membentuk anak lo. Intisari wawancara dengan Astrid Peters. Seringkali orang tua memiliki tuntutan yang tidak realistis terhadap perkembangan putra-putri mereka. Prestasi anak menjadi tidak worth it jika proses pencapaiannya tidak menyenangkan. Parenting adalah bisa melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 9, filosofi teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini, Henry Manampiring. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 10, Citizen of the World. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan bagikan ke teman-temannya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.